Sebelum menit dalam video ini lebih jauh dan lebih lama, kami dari Kulik Kasus Radar Depok ingin mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya ya. Karena beberapa hari ini hingga hampir memasuki pekan kedua, Indonesia dilanda oleh sejumlah fenomena atau bencana alam di beberapa titik wilayah, yaitu Pulau Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Jadi di video kali ini masih seperti formasi yang sama. Ada Bang Dika, Kak Agnes, sama Bang Aldi yang bakalan nemenin teman-teman untuk nonton episode YouTube Kulik Kasus hari ini. Oke. Apa nih? Biar nggak kaku-kaku dulu, jadi hari ini kita mau membahas soal gimana sih Kota Depok ini menyiasati saudara-saudara kita yang di sana. Terus ada berapa data keseluruhan dan gimana pemimpin Kota Depok sendiri itu care gitu sama saudara-saudara kita ya, Kak, Bang yang ada di sana. Oke. Jadi emang untuk masalah bencana di Sumatera, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh ini tuh cukup inilah ya, membuat duka yang mendalam lah ya. Dan tadi gue sempat melihat data terbaru per hari ini, per hari Jumat tanggal berapa sekarang? 5. Per Jumat 5 5 Desember ini tuh terdapat 867 korban yang telah meninggal dunia. Innalillahi. Dan terdapat 521 orang yang dinyatakan hilang, masih hilang. Dan ada juga 10.000 lebih rumah yang terdampak pada bencana ini. Ya, berbelasungkawa ya semuanya. Untuk Kota Depok sendiri, wali kota kita hari ini hari Jumat udah berangkat ke Sumatera untuk memberikan bantuan sama Pak Gubernur ya, Pak Gubernur dan wali kota Bupati se-Jawa Barat, Jawa Barat berangkat untuk melihat langsung, untuk memberikan bantuan secara langsung, bagaimana korban-korban di sana lah. Dalam artian kan berarti Kota Depok nggak hanya diam ya. Ya, kita turut menanggapinya, peduli untuk membantu teman-teman kita, orang nomor saudara-saudara satunya kita di sana lah. Insya Allah bermanfaat juga. Dan tadi juga kan ada ini ya, ada penyaluran juga kan 100 kantong darah. Dari PMI ya. Dari PMI, dari Palang Merah Indonesia Kota Depok. Dan itu berapa jumlahnya? Ada sekitar berbagai golongan darah golongan darah. Lumayan lah untuk membantu para korban yang ada di sana. Dan juga jangan lupa kita dari Radar juga mengirimi relawan anak negeri namanya. Gerakan Anak Negeri. Gerakan Anak Negeri namanya. Dan juga kita ngumpulin dana, menggalang dana sampai ada juga nanti ya, boleh teman-teman open donasi di bawah ya, nanti bisa. Ayo kita berbuat peduli sama-sama sama saudara-saudara. Ada di sini. Nomor rekeningnya di sini lah ya. Jadi nomor rekeningnya ada di sini. Di bawah, Mas. Yang di sini beda lagi, yang di bawahnya. Jadi nggak hanya biar repot aja. Ya. Nambah kerjaan aja ya. Jadi nggak hanya open donasi aja, dari relawan anak negeri juga ngirim bantuan dokter, tim medisnya, terus patah tulang juga yang dari itu ya, bantuan-bantuan sembako dan lainnya. Untuk melihat secara langsung sih bagaimana kondisinya, menyalurkan apakah bantuan ini sampai tersalur dengan benar-benar sampai korban ke tangan. Iya. Dan alhamdulillah tuh per hari Kamis 4 Desember itu galang donasi yang sudah terkumpul itu dari Gerakan Anak Negeri itu sudah 179.460.000. Alhamdulillah. Terima kasih orang baik. Terima kasih hamba Allah. Semoga ditambah lagi yang telah menyalurkan, semoga yang udah beramal. berkahin. Oh ya,
Kalau untuk dari pemerintah Kota Depok sendiri ada nggak sih kira-kira narasumber yang bisa kita konfirmasi nih? Ada. Untuk lebih jelasnya gitu. Jadi kan Pemkot Depok itu kan lagi galang donasi ya. Galang donasi untuk korban itu dimulai dari Selasa Rabu ya? Selasa ya? Kalau kita ngebahasainnya ASN ngecrek ya? Ya ngecek. Dia tuh ngumpulin dari semua ASN lah, dari semua ASN di Pemkot Depok itu ngecek dari Selasa sampai rencananya sih batasnya tuh Senin sih. Pas apel pagi itu tuh terakhir dan setelah apel ya simbolis penyerahan gitu, penyaluran gitu. Ya mudah-mudahan kita langsung telepon narasumbernya. Lancar terus. Boleh ya kita telepon ya. Siapa nih, Di? Ini Kepala Dinas Sosial Kota Depok, Ibu Devi Mayori. Oke. Kita hubungin dulu ya. Check this out. Mudah-mudahan diangkat ya. Iya. Bener. Semoga diangkat. Mudah-mudahan Kadis lagi nggak sibuk nih. Mudah-mudahan diangkat nih. Aman lah. Prospek. Kita tunggu guys. Nanti ini skip aja. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Ibu. Ya. Ibu, sini Ibu, ini kita dari Radar Depok Ibu. Lagi podcast kulik kasus nih. Iya. Terkait dengan izin Ibu terkait dengan pengumpulan galang donasi untuk korban-korban yang ada di Sumatera ini tuh Pemkot Depok tuh per hari ini sudah terkumpul berapa sih Bu untuk rincian anggaran yang telah dikumpulkan Bu, izin? Iya, terima kasih Bang Aldi. Kami dari Pemkot semenjak hari Senin sudah ada surat dari Bapak Wali Kota Depok agar mengumpulkan donasi terkait dengan bencana banjir bandang di Sumatera. Dan itu Pak Wali Kota membuatkan surat ke seluruh ASN Kota Depok mulai dari Sekda sampai ke Staf itu ya, himbauan beliau. Nah, mulai hari itu, hari Selasa kami sudah mengumpulkan sejumlah donasi langsung ke nomor rekening Korpri Dinas Sosial Kota Depok. Per hari ini sore sudah terkumpul 834.575.709. Alhamdulillah ya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Nah Ibu, dari anggaran 800 dari dana 860 juta sekian itu rencana sampai kapan itu Bu galang dana ini Bu? Iya, itu sampai hari ini ya Bang ya. Itu sampai hari ini, insya Allah hari Senin akan diumumkan di apel pagi oleh Bapak Wali Kota Depok. Kemudian bagi teman-teman ASN yang belum sempat mengumpulkan atau mentransfer ke nomor rekening tersebut atau ada yang masih ingin menambah, nah itu diberikan kesempatan pada waktu apel pagi. Nah itu akan dihitung kembali jumlah uang yang bertambah saat itu sampai hari Senin. Ya. Berarti untuk bantuan itu tuh berbentuk uang aja ya Bu, nggak ada. Berbentuk uang saja. Oke. Iya. Berbentuk uang saja dari untuk ASN disalurkan, Kota Depok. Ya. Disalurkan. Nah kalau untuk disalurkannya ini melalui lembaga mana ya Bu, izin? Menunggu arahan Pak Wali ya. Tapi saya sudah dapat info juga sih kemarin dari Pak Sekda itu akan disalurkan melalui posko rekening Jawa Barat. Posko rekening Jawa Barat. Dan saat ini tapi infonya Pak Wali jelas, bisa ditanyakan ke Pak Wali langsung di apel pagi ya. Siap. Bu, apel pagi, ya. Bu, infonya Pak Wali lagi di Sumatera Bu, meninjau korban. Iya seperti itu info dari protokol tadi. Ada ini nggak Bu terkait dengan kondisi di sana gitu Bu, informasi Bu? Belum dapat info Bang. Oke. Belum dapat info. Berarti kita masih menunggu ya? Ya, oke. Siap Ibu, kita masih menunggu info terbaru Bu. Baik. Terkait dengan korban di Sumatera. Siap Ibu Kadis, makasih banyak Ibu. Baik. Siap. Assalamualaikum. Oke, jadi gitu teman-teman. Banyak juga ya. Ternyata sudah terkumpul 860 juta. Saya kira 800.000. 800 juta ternyata. Itu dari ASN aja ya? Dari ASN dari total 6.000 lebih lah, 6.000 lebih ASN ternyata. Oke, berarti 800 juta. Cara Kota Depok mengupayakan ya kan,
Jadi nggak hanya berduka doang gitu, mereka punya nggak hanya nyebar upayanya, flyer doang, langkahnya bergerak dan juga lah. efektif juga, langsung nurunin wali kota lagi langsung. Dan ya memang akhir-akhir ini di berbagai wilayah juga banyak ya dilanda cuaca yang ekstrim gitu. Iya itu. Kayak Kota Depok sendiri, termasuk Kota Depok nih. termasuk Kota Depok. Kita ini pakai sendal semua nih. banget. jangan disorot ya. Dikit banget ya lagi. Nih, ini kalau dipegang basah ini. Lepek. Akhir-akhir ini hujan dari siang ke sore. Iya. Awet hujannya. Banyak orang sakit juga kan. Kalau badan pasti ada yang dikerokin nih. Ada di badan kerok-kerokan. Tato. Dan infonya kalau di Depok sendiri ini banyak rumah-rumah yang rubuh. Ya karena Iya. hujan berserta benar. angin itu kan. Hujan Jadi dan angin. Jadi kemarin gue coba konfirmasi ke Tagana. Itu di Depok sebanyak 77 rumah yang rubuh. Yang rubuh dan atapnya rubuh, atapnya hancur gitu. Dan dari Tagana sendiri udah menyalurkan bantuan berupa sembako untuk membantu Iya. mereka gitu kan, sama terpal juga Terpal. dikasih. Biasanya yang paling urgent dari Tagana emang itu sih. Iya, Terpal sama sembako kayak Sembako. Ada selimut juga biasanya. Iya, benar. kemarin di wilayah gue juga kan, gue habis liputan Di mana nih? di Bedahan tuh. Ternyata 2 rumah sama 1 yayasan tuh bangka. Ternyata emang kerusakannya lagi-lagi ya di atap gitu. Terus juga kemarin ada pohon tumbang di Sawangan itu ya? Iya, Yang kayak di dekat Sawangan. rumah makan Tirta Rasa. Dekat Sekolayapan. Iya. Itu macet itu, bikin Macet banget. Gue liputan juga Sawangan tuh. makin macet, ditambah Akhirnya, pohon makin macet. Aparatur setempat kayak mengirimkan Babinsa gitu sama Babin Kamtipmas. Nah, terus gue juga sempat wawancara sama pelapornya nih, si warga ini yang ngelihat detik-detik kenapa sih bisa tumbang pohonnya gitu. Ya ternyata karena memang intensitas hujan yang tinggi ya, disertai dengan cuaca yang hujan banget pokoknya hujan banget. Hujannya deras disertai angin. Jadi itu. Dan kalau untuk penanganannya sendiri di wilayah ya, jadi mereka ini biasanya ngirim proposal ke tiga instansi. Jadi ke PMI, ke Tagana, sama ke Dinas. Nah, gitu. rumah yang tadi di Bedahan, 2 rumah dan 1 yayasan di Bedahan tadi juga lagi diajuin buat kayak bantu renovasi tapi dari PMI gitu. Cuman updatingnya belum tahu sih kapan dikerjain karena masih menunggu juga kan. Kan yang rusak gak di situ aja gitu, titik Sawangan kan banyak tuh. Iya. Dan ada Basnas juga untuk membantu untuk renovasi rumahnya itu gitu sih. Jadi ya itu tiga proposal untuk pengajuan renovasi rumah untuk yang roboh-roboh itu gitu. Ada sih. juga pakai CSR juga ya. Emang akhir-akhir ini juga alhamdulillah sih beberapa lembaga juga turut membantu. Kayak tadi kalau dari eksekutifnya kan dari Pemkot sendiri kan sudah ada kan. Dan tadi juga beberapa hari lalu lah gue sempat nelfon Pak Ade, Ketua DPRD Depok. Itu juga berencana juga buat ngecek untuk di dewan. Di dewan. Banyak tuh. Semua fraksi. Cuman belum ada update terbaru lagi buat berapa nilai yang berhasil dikumpulkan dari legislatif sendiri kan. Gitu ya. Berarti kita kayaknya teman-teman bisa berdoa dan nunggu kabar baiknya sih. Pasti kan harapannya kan lancar-lancar aja ya. Ya paling bagi masyarakat yang mempunyai rezeki lebih mungkin bisa mendonasikan lah rezekinya sedikit berapapun ya kan. Untuk saudara kita yang ada di Sumatera. Bisa. Sekarang udah banyak kok kayaknya yang buka ini galang dana gitu. Cuman ya sudah harus jelas juga, takutnya kan hal ini kan dimanfaatin orang lain. Oknum ya. Jangan sampai inian ya, jangan salah. Gak amanah. Jangan salah. Ada orang di Instagram misalnya buka galang dana, nggak tahu nih orang asal usulnya, tiba-tiba buka galang dana, atau tiba-tiba buat judol ya. Itu buat jajan ya kan, jajan sendiri kan. Di Depok sendiri juga udah ada apel kesiapsiagaan bencana kan. Jadi khususnya kita itu sih yang penting tuh di Depok bagaimana sih penanganannya. Dan tadinya kan di wilayah yang cukup diperhatikan itu hanya beberapa wilayah. Kalau sekarang semua wilayah itu benar-benar harus
Ya karena lebih gitu. Ya karena bencana udah nggak mandang mana aja. Iya. Di akhir tahun ini Depok siaga bencana intinya Siaga gitu kan. Gak cuma Depok juga tapi wilayah-wilayah lain. Di Jakarta juga, di Jakarta Utara Cilincing ya udah mulai banjir gitu, kayak kategorinya siaga juga. Iya, Jakarta Utara juga gue dapat info tanggul tuh jebol ya, pengen jebol ya. Udah bukan jebol sih, apa namanya? Meluap. Bukan meluap, apa namanya? Bocor. Tanggulnya bocor, akhirnya dilakukan manual lah. Cuman yang sayangnya nih gue dapat info kalau hal itu bakal ditangani 2026 kan, sayang ya. Bocornya sekarang tapi ditangani 2026 gitu. Itu gue sih deg-degan itu. Akhirnya di situ. Ya kalau di dekat apa namanya bendungan itu ngeri gitu. Ya bukan gimana, itu air laut. Ketemunya air laut, ya Allah. Terus barusan juga gue habis liputan gitu di daerah Curug, ada Curug mana nih? Curug Bojong Sari. Ada 2 curug kan? Iya. Agnes juga ada curug. Kita sama-sama wilayah ini. Jadi di RT berapa, sebentar. Di RT sebentar, mana sih? RT 3, bener. RT 3 RW 10. Jadi gara-gara hujan deras banget nih ya, drainasenya jadi banjir, terus masuk ke atas rumah. Udah gitu yang punya rumah tuh nggak gimana ya, rumahnya nggak terlalu rapi, jadinya aur-auran gitu perabotannya. Terus banjirnya juga lumayan 30 cm. Dalam hal ini gue pengen nekenin banget sih kayak aparatur setempat ya, mudah-mudahan kalau dapat laporan dari warga gitu tuh langsung gitu bismillahnya langsung kayak ditinjau, terus besokannya langsung diperbaikin lah. Kan nggak mau mengingat banyak korban ya, apalagi kayak air tuh kalau udah ngalir kan serem ya. Kayak yang pernah di Bogor gitu, sampai yang meninggal, kayak ada perempuan yang meninggal 2 tahun yang lalu kalau nggak salah dah. Jangan sampai kayak gitu sih. Gue bener-bener dari liputan langsung tadi kayak ngeri ngelihatnya. Ya semoga jangan ada korban gitu, mudah-mudahan, berharap. Dan kembali lagi jangan hanya dari pemerintah aja tapi dari warga. Kesadaran. Iya. Buang sampahnya. Sampah tuh apalagi tuh, sampah buat gotong royong mungkin kalau memang drainase kan. Iya, kalau memang UDC yang udah ngerasa ini kurang layak nih gitu, atau bisa diperkirakan atau bisa diajukan kan atau apa. Iya, jadi diperbaikin gitu dari hulu. Dan emang ini juga sebenarnya salah satu PR Pemkot Depok sih yang harus diselesaikan. Jangan sampai pas udah musim hujan baru kelabakan. Iya, benar. Ya lagi musim lain juga musimnya ya mungkin bisa dirapihin lah gitu. Iya, benar. Kayak kasus beberapa tahun, mungkin tahun 2024 kok nggak salah, ketika aku masih liputan di wilayah waktu itu di daerah Kelurahan Duren Mekar kalau nggak salah, apa Duren Seribu gitu. Duren Mekar ya, RW 5. Daerah perumahan lupa gue di itu kenapa banjir sampai segini kan, berdampak sama 300 orang. Iya, lumayan juga kan. Berapa? 300 orang. 2 RT berarti itu ya. Ada 300 rumah, 200 orang. 300 rumah. Ketuker lah. Kalau RT berapa kayak berdampak ke 3 RT deh. 3 RT. 2 RT 3 RT gitu, gue lupa. Satu perumahan. Gue lupa. Itu apaan sih, BSI? Bukan ya? BSI. BSI ya nggak sih? RW 5. Gue sekontak sama RW-nya deh. RW Gesit. Mulyawan, Gesit Mulyawan. Itu lumayan itu. Anak wilayah emang gini. Dan apa namanya? Dan itu berdampak lumayan parah gitu di perumahan. Alhamdulillah kita belum dapat kabar lagi nih dari warga sana terkait dengan adanya banjir. Ya mungkin sepertinya sudah diminimalisir atau gimana lah ya. Yang belum lama juga nggak sih? Yang Maret Februari itu yang banjir banget Sawangan Baru sama daerah-daerah situ. Iya, beberapa lokasi mungkin ya masih diterjang banjir lah di Kota Depok. Cuman ya kita juga berharap dari Pemkot sendiri, dari aparatur kelurahan, kecamatan khususnya melakukan penanganan sedini mungkin, pencegahan. Ada juga loh di wilayah gue di Harjamukti nih kemarin RW 12. Itu wilayah RW 12 itu selalu kalau hujan deras pasti banjir. Pasti itu. Ini komplek yang elit ya. Iya. Perbatasan Cibubur kan. Telkom ya? Kan perumahan Sri Udari apa kalau nggak salah namanya, RW 12 pokoknya itu dia. Itu selalu pasti banjir. Tapi
2 bulan terakhir ini kalinya itu udah dinormalisasi dan kali company ya namanya ya, kalinya itu udah dinormalisasi dan diperlebar. Mereka minta tolong sama PUPR untuk minjem alat, kan nggak mudah ya kalau untuk minjem alat sampai selama itu juga kan ya, sampai 2 bulan lebih. Terus dampaknya sampai sekarang ini syukur alhamdulillahnya nggak ada banjir sama sekali. Walaupun udah hujan deras kayak gimana kan sekarang ini, itu nggak banjir. Jadi benar-benar berdampak banget itu. Berarti normalisasi kalinya. Ya lu jadi kekurangan berita dong, Nas. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Iya. Yang penting masyarakat senang jadinya kan bisa cari berita banjir wilayah lain. Gitu. Jadi benar-benar berarti yang dalam kasus ini yang titik permasalahan berarti di kali ya, berarti. Di kali. Kalinya kecil tadinya tuh, akhirnya diperlebar. Tadinya lebarnya tuh cuma 3 meter. Sekarang jadi 8 meter. Lebarnya. Iya. Dia jadi minta tolong sama perumahan Raffles Hills karena itu makan tanah Raffles Hills kan untuk melebarinnya itu. Dia minta tolong, dikasih sama Raffles Hills, dikasih jadi berarti lebarnya. Pelebaran kali ya berarti. Iya, pelebaran. Sepanjang 180 sekian meter. Coba tuh. Panjangnya. Iya. Rumah mah jadi itu. Lumayan itu. Panjangnya 180-an, lebarnya jadinya 8 meter. Gitu. Tetap. Jadi benar-benar harus ya dari orang-orangnya juga benar-benar harus sebenarnya kolaborasi sih ini mah. Benar. Mau enggak nih pihak sebelah gitu. Pihak-pihak ya. Buat apa namanya kerjasama gitu biar kali yang memakan wilayahnya itu bisa dikeruk atau diapain. Karena nggak cuman di RW 12 doang yang kalau banjir pasti Raffles itu juga pasti banjir. Jadi mereka juga ngerasain. Sebenarnya buat dia juga. Iya, buat dia juga, buat warga-warga Raffles Hills itu juga kan. Iya, benar. Kembali lagi gitu. ke Jadi warga-warga juga. Ya berasa lah sekarang apalagi musim hujan kayak gini kan. Gitu. Tadinya bisa sampai banjir tuh sampai sepinggang nih bilangnya tuh. Lumayan banget, makanya sekarang udah nggak banjir. Kemarin syukuran mereka. Potong tumpeng nggak? Tumpengan. Iya enak banget lagi. Iya. Pinggirannya. Pinggiran cucur enak banget. Hujan-hujan ngomongin makanan. Iya. Bener. Problematik emang. Ini hujan-hujan ini bakso kali ya, bakso enak kali hujan-hujan. Ya yang penting bagi masyarakat di musim hujan ini jaga kesehatan semua. Emang lagi identik dengan kan mau pergantian tahun ya, pastinya banyak bencana kayak gitu sih. Terus umumnya emang kayak gitu dari zaman-zaman emak lo masih kecil juga kayak gitu biasanya kan. Ya banyak-banyak doa intinya. Terus kalau memang saat ini lagi dikhususin untuk bersedekah, ya udah mudah-mudahan bersedekahnya buat saudara dulu deh yang di sana ya. Iya. Gua terutama khawatir sama pengendara nih. Iya. Harus waspada sama pohon-pohon dah. Benar. Pohon ngeri juga itu. Tapi gak diduga-duga. Kadang-kadang sekedar parkir doang aja kena kan. Kayak yang di GDC tuh. Mobil apa namanya, mobil sedan di GDC, orang ganteng-ganteng parkir kena pohon kan, ketiban. Iya. Makanya jangan duduk di bawah pohon dah. Nah, itu benar. Nah, ini juga jadi apa namanya atensi buat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok. Untuk pohon-pohon yang udah tua ya ditebang lah. Atau yang memang sudah terlihat rindang tuh dirapihin aja sudah gitu. Terlalu besar gitu kan. Buat dipangkas atasnya gitu. Anginnya itu lu kenceng pisan. Ayo tolong nih Pak Sakti nih. Oke. Pak Sakti. Punten ini mah. Terima kasih buat makasih teman-teman, terus teman-teman anak negeri, terus Pemkap Bogor ya. Ya, Pemkap Bogor, Pemkot Depok juga. Pemkot Depok. Warga masyarakat yang sudah menggalangkan dananya juga dan yang mungkin yang belum. Iya. Nanti ya di sini ya, ntar kita terain. Bawahnya nanti ada rekening Bang Dika. Nanti pas saya begini nih nongol tulisannya gitu. Bawahnya ada rekening Bang Dika sama barcode undangan online gitu. Oh, beda lagi ya. Gak boleh. Itu internal. Oke, teman-teman, terima kasih. See you soon guys. Jaga kesehatan. Sampai episode berikutnya.